وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين. Amma ba'du. Para alim, para ulama, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, pengurus Yayasan Darut Taqwa, Takmir Masjid Darut Taqwa, dan seluruh jamaah Masjid Darut Taqwa, serta seluruh pemirsa dimanapun antum berada, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan sehat walafiat, dan mudah-mudahan senantiasa yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sesepuh kita, keluarga kita yang sedang sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan oleh Allah. Kita semuanya diberikan bahagia, dicukupi rezeki kita, bahagia sekeluarga, bahagia dunia dan akhirat kita. Juga mohon doanya, ini innalillahi wa inna ilaihi rajiun, ibu mertuanya Ibu Nini. Ibu Nini itu kepala TK Islam Darut Taqwa, meninggal dunia. Mudah-mudahan husnul khatimah, diterima amal-amal solehnya, diampuni dosa-dosanya, dan kita semuanya diberikan panjang umur dan diberikan barokah umur kita, barokah rezeki kita, barokah dunia dan akhirat kita. Lana walahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Shalawat ma'assalam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik jamaah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan kajian hadis kita setelah selama Ramadan kita libur ya. Nah, kali ini kita mulai di bulan Syawal ini untuk kajian kita Subulus Salam, hadis yang ke-1113 ya, tentang binatang buruan dan tentang sembelian. Kemarin sudah kita bahas tentang bagaimana berburu binatang ya. Berburu binatang ada adab-adabnya, apakah itu termasuk binatang halal atau tidak ya, itu seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, anna qauman, sesungguhnya ada suatu kaum, qalu, mereka mengatakan, menanyakan, lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna qauman ya'tunana bil lahmi la nadri adzukira rasmullahi alaihi amla. Jadi ada sekelompok orang ya, ada suatu komunitas yang menyuguhkan ya, mendatangkan, membawakan daging lah ya, daging. Nah, daging itu tidak diketahui, la nadri adzukira rasmullahi alaihi amla, apakah daging itu hasil sembelian dibacakan asma Allah atau tidak. Ya itu. Maka di situ faqal, kemudian Rasulullah bersabda, sammullaha alaihi antum wa kuluhu, rawahul Bukhari. Nah, kalau begitu silahkan kalian sebelum makan bacalah bismillah. Jadi ini menjadi hujjah, menjadi dalil bahwa daging yang kita konsumsi yang tidak diketahui siapa penyembelihnya, bagaimana cara menyembelihnya, atau bahkan latar belakang orang yang menyembelihnya seperti apa. Ya, karena tidak tahu, maka cukup kita bacakan bismillahirrahmanirrahim wa kuluhu, lalu makanlah daging itu. Ya, kecuali kalau memang daging itu daging dari binatang haram. Ya, walaupun dibacakan bismillah 1000 kali ya haram tetap haram. Ya Allah, ini ada daging babi, tak bacakan bismillahirrahmanirrahim, nggak bisa halal. Ya, tetap menjadi haram karena memang dagingnya daging dari binatang haram. Ini seperti itu.
Kemudian dari Abdullah bin Mughaffal Al-Muzanni radhiyallahu an, ya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha 'anil khadfi, ya, Rasulullah mencegah berburu dengan khadfi itu dengan melempar batu. Melempar batu tapi pakai alat. Kalau Mas Aziz menyebutnya mungkin pakai ketapel, ketapel ya. Ya, ketapel apa itu ya. Yang di yang pakai anu itu ya. Ini seperti itu. Masa kecil saya masih ada. Sekarang sudah enggak ada. Ya. Jadi pakai ketapel yang kemudian di situ ada batunya mengenai binatang itu. Maka waqala innaha la tasidu saidan. Kenapa tidak boleh? Karena berburu dengan ketapel itu, ya, tidak membuat binatang itu kemudian mati, ya. Tidak membuat binatang itu mati, jangankan mati, menyakiti pun tidak. Ya, seperti itu. Akan tetapi walakinnaha taksirus sinna wa tafqa'u al-aina. Hanya sekedar mungkin meretelno itu ya. Melepaskan giginya, ya, atau mungkin hanya sekedar mengenai matanya. Sehingga tidak membuat binatang itu terluka sehingga menyebabkan kematiannya. Dan itu tidak termasuk berburu. Artinya ketika kita berburu dengan batu yang kita lemparkan, ya, itu maka berburu kita tidak boleh, tidak sah dan menjadikan binatang itu menjadi binatang yang haram. Nah, ini jamaah sekalian, hadis yang terakhir dari Abdullah bin Abbas, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam la tattakhidu syai'an fihi ar-ruhu gharadun. Janganlah kalian, ya, menjadikan sesuatu yang bernyawa itu sebagai sasaran. Maksudnya ngeten. Kita kan belum pernah berburu. Nah, untuk menjadi pemburu yang handal perlu latihan, ya kan? Nah, ketika latihan itu tidak boleh menggunakan binatang yang hidup atau sesuatu yang bernyawa. Mungkin cara kita untuk memanah, untuk kita berburu itu mungkin dengan benda-benda mati. Mungkin ada papan, ya, atau mungkin ada alas apalah yang sekiranya benda itu tidak bernyawa. Jadi seperti itu. Nanti kalau sudah bisa baru menggunakan itu. Ini hadis yang ke 1115. Sedangkan 1116 ini dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, ini tentang penyembelihannya seorang wanita. Boleh enggak seorang wanita menyembelih binatang ternak yang halal, ya? Annamra'atan dzabhat syatan bihajarin. Suatu ketika ada seorang wanita yang menyembelih kambing bihajarin menggunakan batu. Tapi mungkin batunya ini batu yang tajam. Ya, intinya seorang wanita ini menyembelih binatang. Fasu'ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anzalika. Lalu dilaporkan kepada Rasulullah. Ditanyakan kepada Rasulullah, apakah boleh ya Rasul seorang wanita menyembelih binatang ternak? Fa'amara bi akliha. Ternyata Rasulullah memperbolehkan untuk mengkonsumsi daging yang dari ternak sembelian seorang wanita. Nah, ini menjadikan dasar kepada kita hadis sahih riwayat Bukhari ini, jamaah sekalian, bahwa ibu-ibu boleh menyembelih binatang ternak. Menyembelih ayam misalnya nggih. Bu Haja Nadhifah mungkin ada ayamnya jago mau disembelih, tidak perlu nyari-nyari Pak Ahya. Pak Ahya lagi luar kota. Sembelih sendiri, ya. Insyaallah sah. Ya, seperti itu. Ini jamaah sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan beberapa hadis yang kita bahas secara singkat di kesempatan kali ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala, dibarengi dengan hidayahnya, dan selalu kita dijaga oleh Allah untuk mengkonsumsi binatang-binatang atau makanan minuman yang halalan thayyibah. Dengan mengkonsumsi yang halal dan barokah ini,
insya Allah akan memudahkan segala urusan kita, meringankan ibadah kita, ya, dan membahagiakan, menyelamatkan kita dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu jamaah sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa ayah bunda kami, guru-guru kami. Ya Allah, rahmati kami dengan kasih sayang dan hidayah-Mu, dengan inayah-Mu, ya Allah. Jadikan kami hidup yang sekali ini, hidup yang mulia istiqomah. Engkau berikan kami rezeki yang halal barakah. Mudahkan kami beribadah istiqomah. Ya Allah, membawa rumah tangga kami, rumah tangga yang ahli jannah, rumah tangga yang ahli ibadah, putra-putri yang solih, solihah, berakhlakul karimah. Ya Allah, mudahkan kami berziarah ke Makkah, Madinah. Mudahkan saudara-saudara kami, keluarga kami menuju tanah suci-Mu, ya Allah, ke Baitul Haram, ke Masjid Nabawi, berziarah ke makam Rasulullah. Dan Kau berikan hidup yang sekali ini, hidup yang istiqomah, hidup yang mulia dengan syariah, ya Allah, dengan ahlus sunnah wal jamaah, suatu saat meninggal husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.